Mbah Kiai Seha, kiai yang ahli riado dan pejuang. Dalam catatan silsilah tambak beras, Kiai Seha adalah putra dari Mbah Jabar Tuban. Dalam dokumen silsilah yang dari Jojogan Tuban, dan dari Padangan Bojonegoro, tidak ada catatan yang menyatakan bahwa Mbah Seha adalah putra Mbah Jabar. Tidak adanya catatan dari jalur Jojogan dan Padangan ini tidak menegaskan bahwa Mbah Seha adalah putra Mbah Jabar. Perlu diketahui, Mbah Jabar mempunyai 4 istri yang sangat mungkin yang mereka catat adalah hanya keturunan dari 1 atau 2 istri dari Mbah Jabar. Bukti bahwa Mbah Seha adalah putra Mbah Jabar ini diperkuat dari wawancara saya dengan Kiai Ansyori Seha yang menuturkan bahwa Kiai Sholihin Petengan sering bercerita bahwa orang tua Mbah Seha adalah Mbah Jabar Jojogan Tuban. Demikian juga kata Kiai Ansyori Seha, bahwa Kiai Sodik Genukwatu Jombang pernah ziarah ke makam Mbah Jabar. Dalam komunikasi spiritual, Mbah Jabar menyampaikan, "Aku endui keturunan nang tambak beras, jenenge Muhammad. Saya punya keturunan yang tinggal di tambak beras, namanya Muhammad." Selanjutnya Kiai Sodik mencari dan mendatangi rumah Mbah Mat, Muhammad bin Abu Syakur bin Seha, dengan didampingi oleh Pak Khotib Irsyad. Bapaknya Asyarun Nur, salah satu keturunan Mbah Hashim bin Said. Kiai Sodik menjelaskan peristiwa yang dialami saat ziarah di makam Mbah Jabar. Saat itu juga Kiai Ansyori Seha ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Sodik. Lalu Kiai Ansyori Seha melanjutkan penuturannya, masalah silsilah Kiai Seha sebagai keturunan Mbah Jabar sudah dimaklumi. Mbah Mat sendiri sebelumnya juga paham bahwa silsilahnya nyambung ke Mbah Jabar. Mbah Seha juga mempunyai adik perempuan yang tinggal di desa Sudimoro Megaluh Jombang. Dalam kisah yang sudah menyebar luas, Mbah Seha adalah salah satu tokoh dari pasukan Diponegoro. Setelah selesai perang Diponegoro, Mbah Seha fokus mengelola pondoknya. Mbah Seha dalam kesehariannya lebih banyak melakukan tirakat atau riado. Laku tersebut selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga berguna untuk olah jiwa dan olah keprihatinan agar tangguh. Hal itu bisa dibuktikan kalau malam hari beliau jarang tidur. Beliau lebih suka pergi ke sungai dan naik ke atas pohon yang dekat sungai. Salah satu tujuannya adalah apabila mengantuk, langsung jatuh ke sungai. Dengan cara demikian, tentu Mbah Seha harus lebih waspada agar tidak mengantuk ketika uzlah. Tidak hanya riado di atas, Mbah Seha juga menggembleng dan melatih perutnya agar tidak mudah gemar makan. Caranya adalah apabila mau makan untuk mengisi perutnya, maka makanan tersebut dicampuri kerikil yang kecil. Sehingga ketika sedang makan, harus telaten dan sabar memilah dan memilih makanan yang bercampur kerikil tersebut. Tentu ini salah satu tujuannya agar tidak terlalu suka makan dan bisa mengendalikan nafsu. Siapapun yang disuguhi makanan enak tapi dicampur kerikil, pasti nafsunya berkurang. Andaikan perut sangat lapar, pasti makannya harus sabar dan tidak akan bisa lebih banyak makan. Riado tersebut dimaksudkan untuk nirakati pondok yang beliau rintis, dan sangat mungkin juga, salah satu buah dari lelakonnya tersebut, Mbah Seha mempunyai kesaktian seperti suaranya bak halilintar bagi musuhnya. Saat pondok yang diasuh beliau kian hari bertambah pesat perkembangannya dan semakin terkenal, bahkan sampai terdengar telinga residen Belanda. Tidak diketahui apa maksud dan keperluannya, residen Belanda kemudian mengutus kurir untuk menemui Kiai Abdus Salam.
Si kurir pun berangkat dengan kereta kuda menuju desa Gedang. Sesampainya di halaman dalam beliau, dengan nada congkak dan angkuh si kurir berteriak-teriak keras memanggil Abdus Salam. Beliau pun akhirnya keluar rumah dengan membalas bentakan. "Sopo awakmu? Siapa kamu?" Gelegar suara beliau dahsyat dan keras layaknya geledek petir menyambar. Dengan sekali bentakan beliau, si kurir dan kudanya langsung pingsan dan tewas serta kereta kudanya hancur berantakan. Kabar itu pun menyebar luas dan sejak saat kejadian itu, Kiai Abdus Salam lebih dikenal dengan sebutan Kiai Syoihah. Dalam bahasa Arab yang berarti bentakan atau gelegar. Dalam riwayat lain, Mbah Seha juga sering didatangi jin, dan mempunyai santri jin. Konon suatu saat Mbah Seha ditawari pergi haji dengan kendaraan jin. Saat di tengah laut, ternyata jin tersebut punya niat jelek. Maklum, jin layaknya manusia, ada yang baik, ada yang jelek, ada yang berpura-pura baik, ada juga yang awalnya berniat baik, tapi di tengah perjalanan berubah pikiran menjadi jelek. Saat Mbah Seha dengan berkendara jin sedang berada di tengah lautan, si jin mau menjatuhkan beliau ke dalam laut. Namun karena Mbah Seha adalah pendekar tanding pilih, yang sudah biasa olah batin, jin tersebut tidak mampu menjatuhkan Mbah Seha. Nilai pelajaran yang bisa dipetik adalah, kapanpun, dan dimanapun, olah diri untuk menempa mental, dan jiwa kita supaya tangguh adalah selalu diperlukan. Adapun caranya bisa beragam. Di pondok banyak cara untuk menempa jiwa tersebut. Pribadi yang kuat, jiwa dan mentalnya itulah yang akan sukses dalam menjalani hidup. Dan di-subscribe.